kula pireng riwayat Bahasin nalika ndamel NU basa kula mawon niku dirawuhi Kanjeng Nabi ngantos kaping 6. Saking napa? Saking ridhone Kanjeng Nabi wonten NU teng negari niki sing dijagake iso njagaki agama, iso ndandani negara. Allahumma amin. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Kula mboten sah dadi sinten-sinten, ora sah dadi apa-apa. Aku cukup seneng, aku cukup lega, aku cukup bangga senajan aku mau dadi butir debu yang menempel di tiang bendera NU yang tidak sempat terusap sampai kiamat. Banyak komentar yang mengatakan bahwa saya ini sudah seharusnya mengkritik NU. Karena saya itu seperti cherry picking ya. Orang-orang Wahabi dikritisi, banyak kekurangannya. Adapun NU yang banyak juga kekurangannya, kenapa tidak dikritisi gitu. Nah, ini sebetulnya yang bertanya atau yang menginginkan saya mengkritisi NU itu tidak tahu maksud dari channel saya. Maksud dari channel saya itu untuk mengcounter akidah-akidah yang salah. Nah, NU ini tidak ada akidah yang salahnya begitu. Oh, tapi kan NU ini ada ziarah kubur, kemudian tawasul dan lain sebagainya. Nah, ya itu bukan perkara yang merusak akidah, karena patokan akidah Wahabi dengan patokan akidah Asy'ariyah Maturidiyah sudah berbeda. Jadi objeknya sama, cara pandangnya sudah berbeda. Makanya saya tidak masuk ke dalam ranah mengkritik NU. Cuman setelah saya pikir-pikir ya, ada hubungannya juga nih dengan tauhid, dengan akidah. Nah, akhirnya yang ingin saya mengkritik NU inilah begitu ya kritiknya. Jadi saya mungkin memulai video ini dengan cuplikan salah satu kiai yang mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi sampai 6 kali, yang mengatakanlah kurang lebihnya kalau tidak NU itu neraka. Ya, sampai beliau itu mengatakan NU itu sudah jadi agama begitu ya. Jadi kalau untuk saya, kata beliau nih, cukup berpegang di tiang lambangnya NU itu sudah cukup. Kalaupun nanti ada di luar NU yang masuk surga itu pasti atas pertolongan orang-orang NU gitu. Aduh. Ini bagaimana ya? Begini dulu, kalau misalkan yang menjadi titik kritiknya adalah NU sebagai organisasi, dalam pengertian organisasi NU, kritiknya atas organisasi NU itu apa begitu. Ini saya tidak punya kritik ya kalau untuk organisasi NU. Jadi harus dipahami dulu, NU, Muhammadiyah, Syiah, Ahmadiyah itu tidak akan dihisab. Karena itu adalah kumpulan-kumpulan kumpulan aturan untuk dijadikan pedoman bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi yang namanya aturan-aturan ya nggak ada hisabnya begitu. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan antara organisasi NU dengan kelakuan orang NU. Dalam pengertian kalau mau dikritik, kritiknya itu harus berbeda. Jadi kritik terhadap NU sebagai organisasi, kritik terhadap orang-orang NU yang ada di sana begitu, menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan penonton begitu ya meminta saya untuk mengkritik Muhammadiyah, banyak sekali, bukan kepada orangnya loh, kepada organisasi Muhammadiyah. Jadi kepada Muhammadiyah sebagai organisasi, saya banyak sekali kritiknya. Nah, kalau yang mau saya mengkritik Muhammadiyah, lihat tulis di kolom komentar ya. Itu banyak sekali kritik saya kepada Muhammadiyah itu. Dan bukan dari luar ya, saya itu lama di Muhammadiyah. Nah, kalau untuk NU ya, saya lihat saja ini di dalam ADART ya. Nahdlatul Ulama ini sudah tidak ada yang bisa dikritisi.
Dalam pengertian saya ini kan Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian melihat ADART NU sudah bagus ini, sudah sempurna katakanlah begitu sebagai organisasi, sebagai aturan yang harus ditaati oleh orang-orang yang ingin menisbahkan dirinya kepada Nahdlatul Ulama. Ini sudah sempurna. Yang paling saya yang paling saya tekankan di sini yaitu bab kedua dalam pedoman akidah dan asas. Pasal keempat disebutkan Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pasal kelima, Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab. Salah satu ya, bukan campuran. Yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Kemudian pasal ke-6 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi apa yang harus dikritisi begitu? Nanti lambang misalkan saya nggak suka lambangnya ada tali, nggak suka lambangnya pakai globe karena bumi itu datar misalkan begitu ya, kata Syekh Nawawi. Itu yang kayak gitu bukan urusan saya begitu. Intinya dari sudut pandang saya sebagai Asy'ariyah Maturidiyah dan bermadhab di dalam fikih, Nahdlatul Ulama ini bersih dari kritik begitu sebagai organisasi. Nah, ini bisa dilihat nanti kesananya ya, organisasi ortomnya bagaimana, kemudian peralihan kepengurusan bagaimana, ini sudah lengkap. Ya, apa yang harus dikritisi begitu. Malah sudah bagus sekali ya membedakan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti di Indonesia ini dengan apa yang harus diyakini oleh warga Nahdlatul Ulama. Nah, ini kalau misalkan mau elaborasi di sini sangat bagus sekali, komen lagi di bawah ya. Nah, cuman ya mungkin yang nonton nggak puas dia, nggak ada kritiknya begitu. Kalau sama orang-orangnya dan kultur NU dalam pengertian kultur NU itu gaya kehidupan orang-orang Nahdlatul Ulama saat ini, kritik saya banyak ya. Sebagai sesuatu yang sudah dianggap lumrah. Jadi sebetulnya kita kan tidak bisa ada warga NU kemudian kita kritisi warga NU ini bawa-bawa NU, nggak bisa sebetulnya. Ya saya nggak mau kayak si Gurgem ada masalah di santri, semua santri dibawa begitu ya kan, nggak tiding aling-aling tuh mau NU mau Persis mau Muhammadiyah pokoknya santri begini dan begitu. Saya nggak mau seperti itu. Dalam pengertian kita itu harus objektif ya. Tatkala melihat suatu perkara, apakah ini perbuatan dari individu seseorang yang kebetulan berafiliasi dengan suatu kelompok tertentu, atau ini adalah sikap dari kelompok itu, sikap formalnya, atau ini adalah keumuman sikap dari kelompok orang yang menisbahkan dirinya kepada suatu organisasi tertentu begitu. Ini harus dibedakan. Nah, yang harus kita pahami dulu ya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NU itu hubungannya umum khusus mutlak. Dalam pengertian ini kan melihat dari segi ADART begitu. Dalam pengertian semua NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak semua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu NU begitu. Nah, jadi dari perkataan tadi ya, ada Mbah Hasyim Asy'ari mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begini dan begitu. Apakah saya ini percaya kepada mimpi itu atau tidak? Saya katakan saya tidak memiliki alasan untuk tidak percaya begitu. Karena yang mengatakannya ya Kiai dinisbahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, saya tidak memiliki alasan untuk tidak percaya. Nah, cuman tetap di dalam memahami apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu di dalam mimpi, itu kan ikhbar berarti. Itu bagi saya ya bukan harus jadi NU maksudnya, tapi harus jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu maksudnya. Jadi apa itu?
dzikrul ba'di bi iradatil kulli begitu. Memang nyebutkannya NU kalau memang riwayatnya seperti itu loh ya. Memang menyebutkannya NU kalau nggak NU neraka, tapi yang dimaksud kalau nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah neraka. Ya cuman kebetulan mungkin konteksnya di Indonesia ini yang mewadahi Ahlus Sunnah wal Jamaah secara jelas di dalam ADART yaitu Nahdlatul Ulama, yang mana muasisnya salah satunya itu Mbah Hasyim Asy'ari begitu. Jadi kalau misalkan hal itu nanti kita bicarakan lagi agak belakang sebagai penutup gitu ya insyaallah. Nah, saya sekarang mau masuk ke mana? Saya mau masuk ke kultur orang-orang yang menisbahkan diri kepada Nahdlatul Ulama. Ini yang mau saya kritisinya ya. Jadi kalau dikatakan misalkan oh itu kan oknum. Lah oknumnya lo sudah normal. Jadi oknumnya sudah dinormalisasi. Jadi seolah-olah tidak ada teguran. Jadi itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, padahal tidak demikian. Contohnya seperti apa? Saya tidak mau masuk kepada ranah global dulu ya. Jadi saya masuk dulu ke ranah NU yang ada di desa saya, begitu. Karena itu yang paling dekat yang saya rasakan, yang paling dekat yang saya lihat. Contoh misalkan ya, ini apa namanya? Muqaddimah dulu ya, cerita nih. Saya ini waktu mau pembentukan, kita sebutlah ranting begitu ya, di desa, itu apa ranting pembantu begitu kalau tidak salah namanya itu, saya lupa tuh. Itu ada pertemuan di desa tuh, pertemuan di desa. Nah, pertemuan di desa itu berkumpullah ajengan-ajengan kampung begitu ya, ajengan-ajengan desa berkumpul. Yang mana kebetulan saat itu yang ditunjuk menjadi ketua tanfidiyah itu saya. Nah, saya tidak mau mengatakan orang di sini ya. Memang saya biasanya itu kalau misalkan ada orang salah ya saya katakan salah menyebutkan orangnya. Misalkan Firanda, saya sebutkan Firanda. Kenapa ya? Karena Firanda itu salah di halayak umum. Jadi saya punya kewajiban untuk menyebutkan namanya di halayak umum juga. Cuman orang-orang yang saya memiliki masalah misalkan di sini itu kan kalian nggak tahu orangnya siapa. Jadi saya nggak usah nyebut namanya siapa begitu. Cuman ya ada lah orang-orang seperti itu. Nah, ternyata kan ada yang pro kontra lah biasa ya. Nggak tahu tuh kalau masalah kayak beginian itu kok pada pengen pada mau padahal nggak tahu ada apanya begitu ya, nggak tahu ada uangnya apa enggak, apa prestis di kampung begitu, saya nggak paham lah. Cuman sampai saat ini saya belum dilantik menjadi ketua tanfidiyah itu. Jadi dikukuhkan sudah, dilantik belum. Cuman kalau tidak salah kemarin itu suratnya sudah ada. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu kemarin saya mempermasalahkan masalah imad tuh gara-garanya itu. Jadi saya ini mengatakan dengan frontal di grup kecamatan bahwa orang-orang yang mendukung imad itu tidak memiliki kapasitas berpikir yang baik, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara mantiki. Saya katakan itu di grup itu. Nah, setelah saya mengatakan itu kemudian biasalah ya ada yang komen apa segala macam, saya lawan lagi. Sampai saya itu dikeluarkan dari grup. Saya ditendang tuh dari grup itu. Nggak tahu orang yang pertama kali ngebagiin masalah imad di grup NU itu nggak tahu masih ada di grup itu atau tidak. Karena saya sudah ditendang begitu, sudah dikeluarin. Dan sampai saat itu nggak pernah ada lagi informasi-informasi mengenai bagaimana status saya di NU itu saya nggak tahu. Nah, apa yang jadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan itu ya kulturnya itu. Jadi saya waktu itu sampai ditelepon sama Kori itu. Ya Tengku Kori itu sampai nelpon saya. Cuman kebetulan karena saya ini jarang ngecek WA. Tengku Kori itu nggak keangkat teleponnya sama saya. Itu masih di kubu imad saat itu. Ya sekarang kan udah enggak. Nggak tahu gimana tuh orang-orang yang nendang saya dari grup itu. Cuma gara-gara masalah itu. Nah ini kan sebetulnya apa ya? Tidak profesional begitu. Karena ya ADART-nya kan begini. Jadi kalau mau nendang saya dari grup atau katakanlah mau nendang saya dari NU, jangan karena masalah ini begitu. Ya kenapa? Karena masalah ini kan cuman di pinggir-pinggir doang.
Cuman di pinggir-pinggir saja. Kita kan mengatakan bahwa NU itu tadi ya, landasan akidahnya itu sudah jelas kan, Ahlussunnah wal Jamaah dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi begitu. Ini kok gara-gara imad saya ini kok jadi dijauhkan begitu. Itu yang pertama. Jadi tidak profesional ya. Dan itu kan kelakuan orang-orang yang ada di situ. Nah, itu yang pertama ya, ketidakprofesionalan di dalam berorganisasi. Yang kedua, seharusnya orang-orang yang mengafiliasikan dirinya kepada Nahdlatul Ulama itu menjadi garda terdepan di dalam menjaga keaswajaan, ke Ahlussunnah wal Jamaahan. Dalam pengertian orang yang menisbahkan dirinya kepada Nahdlatul Ulama, apalagi menjadi bagian dari struktur organisasi, itu akidahnya harus paling benar, ibadahnya harus paling benar. Jadi kalau Syafi'i harus paling Syafi'i, kalau Hanafi harus paling Hanafi begitu, harus paling Hanafi, Maliki atau harus paling Hambali. Itu harus paling menguasai sehingga bisa menjadi panutan bagi masyarakat di dalam tata cara beribadah. Ini pun tidak saya temukan begitu. Ini saya nggak bicara jauh dulu ya, apa yang saya lihat. Ini nggak jauh-jauh. Gampangnya itu nih, di sini ada masjid. Ini lucu kejadiannya, ada masjid. Masjid ini dia kiblatnya itu sudah benar begitu ya. Cuman hasil dari geser karpet. Jadi masjidnya itu nggak ngarah kiblat. Nah, pada akhirnya karpetnya yang digeser, ya, bukan masjidnya yang dibenerin karena butuh biaya banyak. Nah, kalau karpetnya yang digeser, otomatis kan yang di teras itu, yang di luar, itu kan nanti kiblatnya harus miring tuh ikut yang di dalam. Ya, jadi bangunan masjid, kemudian di luar itu sebelah kanan itu ada teras tuh, ya. Nah, paham mungkin lah ya teras itu maksudnya apa, ada teras. Itu untuk Jumatan, karena suka membludak kalau Jumatan biasa. Nah, seharusnya itu kan yang di luar itu ikut kiblat sama yang di dalam. Lah minimal dikasih jarak lah, dikasih apa, dikasih line, dikasih garis lah gitu ya, supaya orang yang di luar itu bisa ngikut. Lah ini enggak begitu. Jadi imamnya itu yang di dalam ke sini, karena masjidnya itu gini kan, masjidnya itu lurus, yang di luar ke sini. Jadi kiblatnya itu yang di dalam ke sini, yang di luar ke sini. Kalau saya mah ya nggak jadi masalah kalau misalkan ijtihadnya tadi memang masjidnya ke sini, jadi semuanya ke sini nggak ada masalah. Ijtihadnya begitu. Atau kalau misalkan mau ke sini ya ke sini semua begitu. Jadi kan semuanya enak tuh, ikut kiblatnya imam sama. Tapi kalau begini, ini kan yang di luar nggak sah semua. Karena imamnya kan ke sana, imamnya ke sini. Itu nggak ada yang benerin. Ya, itu harus misalkan harus teriak-teriak. Saya tuh kalau Jumatan memang di luar dulu itu ya. Harus teriak-teriak dulu, lurusin begitu. Ini nggak ada. Kok gimana hal seperti itu kok tidak diperhatikan begitu. Padahal kan aturan-aturan fikih di dalam Syafi'iyah itu jelas. Kemudian ya, saya punya jamaah yang mana sebelumnya NU. Itu maksudnya mereka itu sudah lebih dulu NU daripada saya. Tapi tatkala ngaji Safinah, dalam bab niat saja mereka sudah gagal, yang mana memberikan konsekuensi sholatnya harus diqodho itu selama puluhan tahun. Begitu, atas ilmu Syafi'iyah itu ya, kita tidak berbicara intiqal ba'dal amal dalam konteks itu. Berarti kan selama ini yang menisbahkan dirinya kepada Nahdlatul Ulama tidak menjaga orang-orang yang mengikutinya di dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Nah, kalau misalkan yang nggak ngikutnya cuman masyarakatnya doang, itu masih ada masih ada toleransi ya kalau untuk saya itu, karena ya orang-orang kadang dengerin penjelasan kadang enggak. Yang jadi ustadz yang terkenal NU-nya juga ternyata ilmu Jumatannya acak-acakan, sholatnya acak-acakan, tauhidnya ya mungkin ya nggak tahu Asy'ariyah Maturidiyah paham sampai kitab mana begitu. Nah, ini kritikan saya ya kepada NU yang dekat, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yang saya mempertanggungjawabkan perkataan saya fid dini wad dunya wal akhirah begitu ya. Kalau besok lusa ada yang mau datang sama saya, orang-orang di desa saya atau kecamatan saya terbuka, ayo kita ngobrol begitu. Kita benerin nih orang-orang NU-nya begitu ya, yang berafiliasi ke NU kok keaswajaannya acak-acakan begitu. Nah, itu yang saya lihat. Nah, dalam skala nasional ini pun tidak jauh, karena
skala nasional itu kan tarkib ya, dia susunan dari skala-skala kecil, skala-skala lokal, akhirnya menjadi nasional. Kita lihat misalkan kalau yang ada sekarang itu kan yang paling sering dinyinyirin Wahabi, misalkan ya sholawatan pakai musik begitu, kemudian kumpul-kumpul orang banyak, ketawa-ketawa begitu dan lain sebagainya. Ini juga termasuk concern kalau buat saya itu ya. Kenapa? Cobalah ditanya ya besok lusa, orang yang hadir di dalam pengajian yang diampu oleh orang-orang yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, yang diajak sholawatan pakai musik, yang diajak guyu-guyu, yang diajak tertawa-tertawa. Coba tanya di survei itu orang yang ikutnya, itu sudah tahu belum sifat 20? Ya, kemudian sholatnya sudah sah atau belum? Coba deh ada survei seperti itu. Ini bisa jadi begitu ya, bisa jadi yang jadi NU itu cuman kulitnya doang. Yang mana NU itu seharusnya menjadi penyambung lidah para ulama dan menjamin begitu ya keadaan warganya untuk se-Asy'ariyah Maturidiyah mungkin, se-Syafi'iyah mungkin, atau madhab selainnya begitu. Ini apakah terjadi dalam skala kecil ya, dalam skala kampung? Meskipun jarang itu masih didapatkan. Coba bayangkan sekarang gitu ya, kalau misalkan orang ribuan itu di panggung pakai dengan expose yang luar biasa, dengan budget yang mahal, itu buka kitab gitu. Atau nggak usah buka kitab lah, ustadznya itu merangkumkan dari awal sampai akhir, itu yang harus dipelajari, apalagi sampai diuji begitu, orang ribuan seperti itu kan dahsyat ya. Tapi apakah ada? Saya nggak berani. Ini luar biasanya ilmu kalam itu, saya nggak berani mengatakan saya jamin mereka itu akidahnya nggak benar. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi dari zahir, dari apa yang nampak, alamat kesana besar sekali. Yang mana pada akhirnya siapa yang paling berkhianat kepada Mbah Hasyim Asy'ari, ya akhirnya orang-orang yang ada di situ juga begitu. Ya saya nggak nyebutin orang karena saya nggak tahu. Cuman secara apa yang nampak zahir, mana gaungnya itu, ya mana gaungnya itu. Kalau dulu mungkin acara-acara seperti itu kan, Wahwair Afandi almarhum radhiyallahu taala anhu, beliau itu kan sampai membuat syair-syair tuh, ya syair dari wujud kidam bako, kemudian ditambah syair ta'aluknya, itu saya rasa bermanfaat. Lah coba kalau itu misalkan mau bikin yang kayak gitu, coba tauhidnya dinyanyikan, kemudian ada bait-bait tentang fikih juga kan banyak yang bahar rojaz itu bisa dipakai. Kenapa tidak seperti itu? Begitu. Nah ini kritik saya untuk bukan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, tapi untuk orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Nahdlatul Ulama. Ya, jadi malah ramainya itu kan urusan tambang dan lain sebagainya. Nah ini, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Nahdlatul Ulama ya sebagai organisasi, tidak ada sama sekali. Cuman kalau sama orang-orangnya saya mah frontal aja, orang kok hum rijal wa nahnu rijal begitu ya. Mereka apa sih kelebihannya itu, bisa baca kitab, saya juga bisa begitu. Ya, apa sih? Besar sombong banget, bukan sombong. Saya mah stating the fact aja. Ya ini faktanya saja. Faktanya memang demikian begitu. Ya kalau misalkan ada kritik, hadapi dengan kritik lagi begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ini yang terakhir ya. Atau sudah dulu sampai sini. Nanti kalau misalkan mau lanjut, tulis lagi di komentar ya. Begitu. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.